Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Murtada dengan NIM 12401077. Baik, di sini saya sebagai mahasiswa semester 3 kuliah di IAIN Pontianak atau Institut Islam Negeri Pontianak. Baik, untuk tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester, yang mana UTS ini diampuh oleh Ibu Misdah di dalam mata pelajaran kewirausahaan. Baik, di sini kami diberikan oleh beliau sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan ini terdiri dari beberapa pertanyaan, yang terdiri dari 3 pertanyaan. Baik, kita untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pertanyaannya. Jadi di sini beliau memberikan kami 3 pertanyaan tentang kewirausahaan. Baik, yang pertama itu jelaskan oleh saudara konsep dari usaha, kewirausahaan dan kewirausahaan, dan jelaskan perbedaannya. Lalu soal yang kedua yaitu salah satu munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal seperti ATM. Bisa disebut amati, tiru, dan modifikasi. Lalu jelaskan oleh saudara dan berikan contoh yang tepat. Lalu soal yang ketiga yaitu jelaskan oleh saudara sejauh mana sikap dan kepribadian seorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha, dan berikan contoh konkret. Baik, dari 3 pertanyaan tersebut, menurut saya pertanyaan ini sudah sangat baik dan bagus, dan sangat perlu kita ketahui bagaimana konsep dari usaha, lalu wirausahaan dan kewirausahaan dan perbedaannya. Nah, ini merupakan pertanyaan yang cukup menarik buat kami sebagai mahasiswa untuk menjelaskan dan memaparkan apa saja itu dari usaha, wirausahawan dan kewirausahaan. Dan yang kedua tadi, amati. Ini merupakan salah satu contoh yang menarik juga untuk dibahas, karena kita mempelajari atau membahas tentang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan yang ketiga juga tidak kalah saing dengan nomor 1 dan nomor 2. Kita menjelaskan bagaimana sikap dan kepribadian seorang wirausahawan agar keberhasilannya itu sukses. Jadi pertanyaan ini, dari 3 pertanyaan ini sangat bagus, dan sangat bagus juga untuk kita jelaskan dan kita paparkan apa yang dimaksud dari soal tersebut. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan oleh saudara konsep dari usaha, wirausahawan dan kewirausahaan, dan jelaskan perbedaannya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya menjelaskan sedikit.
Untuk konsep usaha, wirausahawan dan kewirausahaan memiliki kaitan yang cukup erat. Namun maknanya atau pengertiannya berbeda satu berbanding dengan yang lain. Itu penjelasan sedikit. Lalu kita langsung saja ke usaha. Usaha adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Usaha juga bisa berupa perdagangan jasa, industri atau sektor lainnya yang bertujuan menciptakan nilai ekonomi. Dalam konteks ini atau dalam konteks usaha adalah objek atau kegiatan yang dijalankan, bukan pelakunya. Lalu yang kedua yaitu wirausahawan. Wirausahawan adalah individu yang memiliki kemampuan, sikap dan keberanian untuk memulai, mengelola serta mengembangkan suatu usaha. Wirausahawan juga tidak hanya sekedar menjalankan bisnis saja, tetapi juga memiliki visi, inovasi dan kemampuan mengambil resiko untuk menciptakan nilai baru. Wirausahawan juga adalah pelaku utama dalam proses kewirausahaan. Lalu yang ketiga itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah konsep atau proses yang mencangkup seluruh aktivitas dalam menciptakan, mengelola dan mengembangkan usaha. Kewirausahaan melibatkan identifikasi peluang, pengambilan risiko, inovasi dan pengelolaan sumber daya untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial. Kewirausahaan juga lebih menekankan pada proses dan aktivitas, bukan hanya sekedar pada pelaku atau hasilnya saja. Lalu, apa saja perbedaan dari konsep dari usaha, wirausahawan dan kewirausahaan? Untuk perbedaannya kita jelaskan. Yang pertama itu dari aspek makna, fokus, tujuan dan contoh. Aspek makna untuk usaha itu identik dengan aktivitas menciptakan barang atau jasa. Dan wirausahawan itu individu yang menjalankan usaha. Sedangkan kewirausahaan yaitu proses menciptakan dan mengelola usaha. Nah, itu perbedaan dari aspek makna. Lalu kita ke perbedaan dari aspek fokus. Usaha itu berfokus pada objek atau kegiatan bisnis. Lalu wirausahawan itu berfokus pada pelaku usaha, dan kewirausahaan itu berfokus pada proses dan aktivitas bisnis. Lalu kita ke aspek tujuan. Untuk membedakan dari usaha, wirausahawan dan kewirausahaan. Tujuan dari usaha yaitu memperoleh keuntungan. Lalu tujuan dari wirausahawan yaitu mengelola dan mengembangkan usaha. Lalu yang terakhir yaitu tujuan dari kewirausahaan yaitu menciptakan nilai ekonomi dan sosial. Lalu yang terakhir dari perbedaan antara usaha, wirausahawan dan kewirausahaan yaitu dari aspek contoh. Contoh dari usaha yaitu toko, restoran atau jasa.
Lalu contoh dari wira usahawan yaitu pemilik toko dan pengusaha atau pengusaha. Lalu yang terakhir yaitu contoh dari kewirausahaan yaitu proses memulai, mengelola dan mengembangkan bisnis. Nah, jadi itulah definisi dari usaha, wirausahawan dan kewirausahaan dan perbedaan dari usaha, wirausahawan dan kewirausahaan. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua dari 3 soal. Soal yang kedua yaitu salah satu munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal seperti ATM. Jika diperpanjang menjadi A. Amati, T. Tiru, M. Modifikasi. Jelaskan oleh saudara dan berikan contoh yang tepat. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menjelaskan sedikit untuk sebelum memasuki jawaban utama. Prinsip ATM atau kepanjangan yaitu amati, tiru, modifikasi adalah strategi dalam kewirausahaan yang berasal dari pengamatan terhadap pesaing atau pesaing bisnis yang sudah ada, kemudian meniru hal-hal yang baik dari mereka dan selanjutnya memodifikasi atau mengubah sesuatu agar menjadi lebih unik dan sesuai dengan kebutuhan pasar atau bisnis tersebut. Lalu saya akan menjelaskan apa itu amati, tiru dan modifikasi. Amati berarti kita itu mengambil dan mempelajari produk, layanan serta strategi bisnis yang sudah ada, baik di pasar maupun dimanapun itu. Tujuannya itu untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari yang telah mereka buat. Lalu yang kedua apa? Tiru berarti kita meniru atau kita mengambil contoh dari hal-hal yang sudah berhasil diaplikasikan oleh mereka, baik produk, cara pemasaran atau cara manajemen bisnis. Lalu yang terakhir itu modifikasi. Modifikasi adalah kita melakukan perubahan atau penyesuaian dari apa yang sudah kita tiru tadi supaya menjadi lebih baik lagi, lebih unik dan bisa menarik pelanggan yang lebih banyak. Itulah dari definisi ATM atau amati, tiru dan modifikasi. Baik, untuk contoh dari ATM atau amati, tiru, dan modifikasi, saya ambil salah satu contoh yaitu menjual ayam geprek. Jadi kita ketahui, kita sering melihat di pinggiran jalan atau di pasar orang itu menjual sepotong ayam geprek. Yang mana kita mengamati orang tersebut menjual ayam geprek, bagaimana cara dia memasaknya, bagaimana dia mempromosikannya, bagaimana resep supaya ayam geprek itu terlihat lebih enak. Nah, kita amati lalu kita tiru bagaimana cara mereka itu membuat resep, baik dari resep maupun cara mereka mempromosikan kepada pelanggan. Lalu kita modifikasi. Biasanya orang yang menjual ayam geprek itu menggunakan alas berupa kotak atau plastik khusus yang berlogo ayam geprek. Nah, kita modifikasi dengan apa?
dengan dibungkusi dengan daun pisang. Nah, kan ini merupakan sebuah modifikasi dari sebuah bungkusan ayam geprek, yang mana pada awalnya ayam geprek ini selalu dibungkusi dengan kotak atau plastik khusus yang berlogo ayam geprek. Nah, kita modifikasi dengan apa? Dengan membungkusi ayam geprek itu dengan daun pisang. Nah, jadi kita mengubahnya dengan ayam geprek daun pisang. Dalam artian ayam geprek yang dibungkusi dengan daun pisang. Nah, itu merupakan sebuah contoh dari ATM. Kita mengamati bisnis orang lain, terutama bisnis menjual ayam geprek. Lalu kita tiru dari resepnya, bagaimana supaya lebih enak, lebih gurih, dan membuat pelanggan ketagihan. Lalu kita modifikasi. Biasanya kan orang menjual itu kan dengan bungkusan dengan kotak atau plastik yang khusus dan berlogo ayam geprek. Nah, kita modifikasi dengan apa tadi? Dengan yang sudah saya sampaikan tadi, dengan menggunakan daun pisang. Dalam artian dibungkus dengan daun pisang. Nah, lalu kita ubah juga namanya, yaitu ayam geprek daun pisang. Dalam artian ayam gepreknya itu dibungkusi oleh daun pisang. Nah, itulah dari jawaban dari soal nomor 2 tadi, yaitu salah satu munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal seperti ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Serta jelaskan oleh saudara dan berikan contoh yang tepat. Nah, itulah jawaban dari soal nomor 2. Baik, kita lanjut soal yang terakhir dari 3 soal. Soal yang ketiga yaitu jelaskan oleh saudara sejauh mana sikap dan kepribadian seorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha, dan berikan contoh konkret. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya memiliki beberapa jawaban. Untuk jawabannya yaitu sikap dan kepribadian seorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Mengapa? Karena karakteristik mental dan perilaku wirausahawan membentuk cara mereka menghadapi tantangan, mengambil risiko juga, mengelola sumber daya juga, dan memimpin usaha. Lalu wirausahawan juga yang sukses pada umumnya memiliki visi yang jelas. Setelah visi yang jelas, lalu keberanian yang kuat, lalu berani mengambil resiko, serta ketahanan menghadapi kegagalan, karena tidak ada hasil yang sukses tanpa kegagalan. Pasti memiliki kegagalan, baik berupa kegagalan yang besar maupun kegagalan yang kecil. Lalu kreativitas, inovasi, serta komitmen yang tinggi. Jadi seorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang tinggi, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik, keterbukaan terhadap pembelajaran, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan memimpin serta membangun jaringan yang kuat. Jadi itu sikap dan kepribadian seorang wirausahawan yang mana harus dimiliki, karena itu menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha.
Lalu contoh konkret dari sikap dan kepribadian seorang wirausahawan, yaitu seorang wirausahawan yang memulai usaha makanan ringan mungkin menghadapi berbagai hambatan seperti persaingan ketat dan perubahan selera pasar. Dengan sikap pantang menyerah dan kemampuan beradaptasi, pasti bisa melalui hambatan tersebut dan memerlukan inovasi dengan produk yang baru, lalu memperbaiki kualitas dan memperluas jaringan pemasaran. Sikap positif tersebut dan komitmen kerja keras tersebut dapat membuat usahanya bertambah dan berkembang meskipun ada banyak tantangannya. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada jawaban dari saya yang salah atau kurang, saya minta untuk tambahannya atau tanggapannya bagaimana yang seharusnya. Untuk pertanyaan 3 ini merupakan pertanyaan yang sangat baik dan sangat perlu kita bahas, karena ini mencangkup tentang masa depan seseorang yang berkaitan dengan usaha. Jadi untuk menutupi video ini, saya berpesan kepada teman-teman sekalian yang sedang mengerjakan tugas UTS ini, jangan pernah menyerah dan tetaplah bersemangat walaupun banyak tantangan yang sudah kita lewati, itu belum tentu berakhir, pasti memiliki tantangan berkelanjutan atau tantangan yang akan kita hadapi selanjutnya. Jadi pesan saya, tetaplah semangat, karena di game Mobile Legends yaitu hero Gatot-Kaca pernah berkata, tidak ada hasil tanpa usaha. Jadi kita dituntut untuk terus berusaha sampai tujuan kita itu berhasil tercapai. Sekian, terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.